Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan buku kelas Iqra metode Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala. Kita masuk di pelajaran ke-7 berkaitan dengan huruf hijaiyah bersambung. Ketahuilah bahwa sebenarnya mayoritas huruf hijaiyah itu bisa disambung dari depan dan dari belakang, atau disambung oleh huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Namun, ada 7 huruf yang khusus, dia bisa disambung oleh huruf sebelumnya, namun tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Apa itu hurufnya? Di sini Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala membawakan ada 7. Yang pertama, alif. Ya, termasuk di sini adalah hamzah nanti ya. Kemudian ada dal. Kemudian ada temannya dal apa? Zal. Kemudian ada ra. Ada juga zai. Temannya adalah waw. Wow ya. Kemudian di sini ditulis apa? Lam alif. Lam alif ini kan aslinya alif dan lam ya. Lam dan alif ini kan ya lam plus alif, dan tentunya alif ini pembahasannya masuk ke sini. Nah, jadi huruf-huruf ini, ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf ini bisa disambung oleh huruf sebelumnya, namun tidak bisa menyambung ke setelahnya. Ya, tidak bisa menyambung ke setelahnya. Maksudnya gimana? Misalnya ada kata-kata seperti ini, misalnya a, kalau ini termasuk hamzah ya, masuk ke dalamnya hamzah. A, da, ba, misalnya adab. Adaba misalnya, adab ya. Ini lihat, dia A ini nggak bisa ditulis kayak gini nih, atau gini, nggak bisa, ini salah. Ini nggak bisa, ya, nggak bisa disambung. Kalau disambung malah jadi apa? Ini jadi lam. Ini jadi imma nun, ba atau ta atau sa, ya, nggak bisa, salah. Jadi ini tidak bisa nyambung ke sini. Alifnya nggak bisa nyambung ke dal, dalnya nggak bisa nyambung ke ba. Gitu ya. Seperti misalnya duror ya, duroru misalnya, lihat, duroru, adab ini duror ya, permata, berlian. Nah, ini nggak bisa, dal kerok ini nggak bisa, rok kerok nggak bisa, ini sambungan gini nggak bisa Pak, ini sini nggak bisa. Jadi ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Tapi dia bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Misalnya ada kata-kata ya, misalnya mawaddah, misalnya ya, mawaddah. Mawad ini belum kita pelajari sebenarnya ya. Contohnya tasdid ini belum kita pelajari. Cuman di sini mim ketemu waw, mim itu bisa nyambung ke waw. Sama seperti lada. Lada itu bisa, lam ke dal itu bisa. Jadi dal ini bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Ro juga gitu, ya ro misalnya. Ya ro, ini ya ke ro bisa. Tapi ro ke misalnya ya roha ke ha nggak bisa. Ya roha ini disambung ini nggak bisa. Jelas ya. Jadi huruf-huruf ini apa? Simpelnya apa? Huruf-huruf ini ya bisa disambung dengan huruf sebelumnya.
tapi tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya atau berikutnya. Nah, ini ya. Ini rumus pertama yang harus dihafal. Rumus pertama harus dihafal apa? Bahwa alif ataupun hamzah, ini disamakan alif sama hamzah karena kadang hamzah itu pakai alif. Kemudian dal, zal, ro, zai, waw, lam, alif, ini sebenarnya hukumnya sama dengan alif. Ini tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya atau huruf berikutnya, tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Insya Allah jelas ya, perkara ini jelas. Adapun huruf-huruf yang lain itu bisa. Mereka sangat bisa disambung oleh huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Artinya apa? Kalau pembagian huruf itu dibagi menjadi huruf di awal, tengah, di akhir, nah, maka selain huruf ini bisa dia posisinya nyambung semua. Mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, itu bisa sama-sama bisa disambung. Adapun ini hanya bisa disambung kalau dia posisinya ada huruf sebelumnya. Adapun ke huruf setelahnya itu tidak bisa menyambung sama sekali. Nah, ini poin penting ya untuk kita bisa membedakan di antaranya nih masalah ini. Ini kadang tertukar orang kalau lagi awal belajar ya, itu kadang dibaca A, padahal dia la. Ingat bahwa A, alif ataupun hamzah tidak bisa nyambung ke huruf setelahnya. Itu harus dipahami. Nah, harus dipahami. Baik. Kita akan melihat bagaimana buku ini menjelaskan ya huruf-huruf ini kalau disambung oleh sebelumnya. Contoh di situ ada kata huruf hamzah. Hamzah ini kan bisa a, i, u dan dengan menggunakan apa? Alif. Nah, itu misalnya contoh kata-kata naba'u misalnya ya. Atau dia kelihatan apa? Nabai. Lihat, seperti itu. Kemudian contoh dal. Dal misalnya yadu. Contoh zal. Contohnya badha. Ada titiknya. Badha misalnya. Contoh ra. Yara. Contoh zai. Misalnya baza. Contoh aja ya. Contoh apa lagi? Wawu. Bawa. Wibawa, bawa. Nah, ya, lam alif itu sama hukumnya seperti apa? Seperti hamzah itu. Lam alif ini misalnya la Buddha misalnya. La Buddha, ini tasdid belum kita pelajari, cuman ini contoh aja. La Buddha ini nggak bisa. Alif ini nyambung ke sini nggak bisa, nyambung ke bak nggak bisa. Mau gimana ini? Nggak bisa ya. Ini huruf-huruf yang tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya, tapi bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Jadi dal ini kalau di depan misalnya seperti da, ba, ro misalnya ya. Atau du, bu, ro misalnya. Ini di depan. Nah, demikian pula zal. Kalau posisi di depan, misalnya zu, hi, la. Lihat. Ro ketika di depan pun demikian. Ro,
ma, Roma misalnya, Roma. Zai di depan misalnya Zuburo. Ya, sama ya. Zuburo. Nah, ini ketika mereka di depan. Ketika di belakang, ya, tentunya sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan mereka di depan belakang nih, ya. Jadi cukup ditambah gini, misalnya yadun, yada, kemudian bada misalnya, niro misalnya, yaro, yaro, kemudian zai, baza misalnya. Nah, baza. Nah, ini hurufnya huruf yang standar memang seperti ini. Cuman memang ada kemiripan atau ada model huruf yang unik di ro sama zai. Jadi khusus di ro sama zai itu ada model penulisan yang lain. Ya, dia ro itu kadang bentuknya gini. Tapi ada juga yang bentuknya gini. Nah, sama dengan zai. Zai itu modelnya ada yang gini. Yang standar, ada yang model gini. Zai. Maka ketika bersambung pun dia akan seperti ini, ya, modelnya kadang. Misalnya gini. Ya. Yaro misalnya. Yaro. Lihat. Dia seperti ini modelnya. Ini termasuk huruf apa? Ro. Sehingga jangan kaget ya. Ro tidak semerta-merta dia modelnya gini terus. Ya, kalau normalnya kan gini. Ya kan? Tapi kadang dia modelnya seperti ini. Nah, ini satu poin yang harus dipahami. Makanya kita tambahi pembahasan ini karena memang kadang modelnya seperti ini. Ro, zai. Ro, zai ada yang model yang seperti ini. Nah, untuk pembahasan da, za, ro, za ini sudah sampai sini saja karena mereka ini tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Tidak bisa nyambung ke huruf setelahnya, ini nggak bisa sambung. Ini penting dijelaskan ya. Ini penting dijelaskan karena kadang orang ya menganggap ini na. Sering orang tertukar di sini. Perlu kita jelaskan di sini karena beberapa orang yang kami ajari ketika yang privat ataupun yang di kelas ataupun yang di di halaqah di masjid itu kadang tertukar antara nun dan za. Ya, misalnya ada kata-kata na, ha, da. Ya, nahada. Nahada. Dia bacanya ini za. Zahada. Loh, kenapa, akhi? Lihat, antum bisa melihat. Ini mirip, bentuknya itu sangat mirip. Ya. Mestinya kita tahu bahwa za ini, rumus ini penting ya. Yaitu apa? Za nggak bakal bisa nyambung ke huruf setelahnya. Kalau kita lihat di sini nyambung, oh berarti bukan za, tapi apa? Ini adalah na. Ya, bukan za. Ya, ini perlu dijelaskan karena masih beberapa itu ketukar di sana. Jadi za sama na tertukar sama dia. Yang za dibilang na, yang na dibilang za. Kenapa? Karena dia masih belum paham ini bahwa za itu nggak bisa nyambung ke setelahnya. Yang bisa nyambung ke setelahnya hanyalah na. Nah, itu semoga bisa dipahami. Nah, maka insya Allah dengan kita mempelajari ini bahwa poinnya pentingnya apa tadi? Za tidak bisa nyambung ke huruf setelahnya, maka ketika lihat huruf yang bersambung ke setelahnya dengan titik yang sama satu di atas, dia bukan za tapi dia nun, dia na. Silakan pegang prinsip ini agar tidak salah lagi ketika kita membaca. Nanti ketika Anda baca, Anda akan dilatih membaca sendiri. Dan kalau Anda belum ingat ini, nanti akan salah. Dengan belajar sedikit demi sedikit, kita akan terhindari dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Perlu ketelitian, iya, perlu ketelitian ya terkait dengan penyambungan huruf-huruf ini.
Titiknya sama-sama satu, tapi dia berbeda prinsip. Dia zal tidak bisa nyambung ke setelahnya, sementara nun bisa nyambung ke setelahnya. Baik. Adapun sisa hurufnya, 22 huruf sisanya, maka dia bisa disambung. Ya, silakan dilihat di halaman 29 dan juga halaman 30. Itu adalah model-model bagaimana huruf-huruf itu berada di awal atau ketika sendirian dia seperti apa, ketika di awal seperti apa, ketika di tengah seperti apa, dan ketika di akhir dia seperti apa. Nah, kita akan rinci detail-detail penulisan huruf ketika mereka bersambung itu seperti apa, insya Allah pada video berikutnya. Demikian kesempatan kali ini, kita hanya membahas ini saja dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.